Teman-teman, saya ingin menyampaikan mengenai ambivert. Yang kita sering dengar ambivert itu amfibi. Vert itu version. Apakah dia extroversion atau introversion? Singkatnya ambivert adalah orang yang mengaku dia bisa introvert, bisa extrovert. Saya ingin beritahu yang sesungguhnya ya. Ini yang benar-benar tepat. Anda hanya ada satu tipe. Tipe yang lain itu adalah cara Anda mengasikkan hidup atau cara Anda memenuhi tuntutan lingkungan atau orang tua. Misalkan ada orang tua yang, kamu jangan terlalu pendiam dong. Ngomong kek, bergaul kek, punya temen kek. Nah, gara-gara tuntutan itu akhirnya kita jadi berteman tuh. Heboh-heboh, lebay, so asik gitu. Banyak basa-basi. Padahal dalam hati sebenarnya jijik, nggak enak, nggak pengen, nggak suka. Atau orang yang tadinya terlalu periang, heboh, aktif. Oleh orang tuanya, kamu tuh ya jangan terlalu pecicilan deh. Jangan terlalu heboh-heboh gimana deh. Tolonglah elegan. Tolonglah lebih diem. Lebih eksklusif. Akhirnya dia tanda petik terdiamkan. Jadi agak tertata. Padahal dia nggak gitu. Jadi agak pendiam, agak introvert. Padahal itu bukan diri dia yang sesungguhnya. Nah, sehingga tanpa sadar dia kan punya dua kualitas itu. Ke kiri bisa, ke kanan bisa. Tapi kan cuma satu tipe awalnya. Originally-nya apa? Anda nih yang suka menggembar-gemburkan, aku ambivert kok. Lihat nanti umur 60-70 tahun ketika masuk ke usia senior, Anda akan cenderung kembali ke tipe aslimu, ke settingan pabrik. Lihat deh, orang yang di masa kanak-kanaknya introvert, walaupun sekarang dia di dunia kerja, usia produktif dia jadi extrovert, lihat nanti umur 60-70 tahun, dia akan kembali introvert, kembali ke settingan pabrik. Umur 40-50 pun udah mulai sadar, iya ya kayaknya aku tuh introvert loh. Atau kebalikannya. Jadi, udahlah. Teori yang benar setiap orang tuh introvert aja, extrovert aja. Oke? Kalau dia mengaku bisa keduanya, ya satu sisi yang lain itu adalah sisi dia untuk adaptasi, menyesuaikan terhadap tuntutan atau pekerjaan. Terhadap tuntutan tuh artinya tuntutan keluarga, pasangan, tuntutan kerja ya karena dia berada di bidang atau posisi yang butuh tipe itu, peran itu dia ambil. Ngerti ya? Pernikahan juga bisa mengubah kepribadian loh, menjadi bukan diri kita. Saya pernah ada seorang klien ibu-ibu, dia ini kan waktu masih gadis tuh tipe yang ekstrovert yang kalau ketawa tuh wah, tipe pecah kalau ketawa, tipe ekstrovert lah, tipe meriah, tipe yang dinamis, tipe yang suka bercanda. Nah, dia menikah sama pejabat nih. Suaminya bilang, kamu tuh istri pejabat loh. Tolonglah kalau ngakak jangan terlalu lebay. Malu loh, harus elegan. Biar ada wibawanya gitu. Akhirnya, ibu ini menjadi introvert bentukan. Kalem yang dipaksakan. Elegan yang dikondisikan. Beliau kalau ketawa tuh udah gak kayak dulu. Kalau dulu kan, wah! Kalau sekarang, muehehe. Beruakakak. Ngakaknya dicicil jadinya, nggak totalitas. Karena nggak jadi diri sendiri, akhirnya ibu ini mengalami mah, migrain, nyeri head, susah tidur. Nyata loh ternyata, nggak jadi diri sendiri itu benar-benar bikin sakit badan. Karena kepura-puraan, kepalsuan itu bikin metabolisme, hormonal, fungsi organ tidak benar-benar lancar gitu loh. Sehingga bagi Anda yang belum menikah nih, tolonglah ya. Sebaiknya mencari seseorang yang bisa menerima Anda apa adanya, bukan untuk mengubah Anda menjadi orang lain. Selain itu, luka batin juga bisa mengubah kepribadian seseorang. Orang yang terlalu terluka, ditipu terus, dikhianati, dimanfaatin terus, bisa jadi dengan defense mekanismenya dia akan bertahan hidup dengan cara menjadi orang lain. Lebih keras, negative thinking, menghindari aktivitas sosial, nggak percaya sama siapapun, muka-muka zombie, nggak mau ketawa lagi, nggak mau bercanda lagi. Beberapa klien saya, seorang single mom yang pasca bercerai, pasca dikhianati, menjadi agak maskulin tuh. Padahal dulunya feminin banget. Kenapa? Karena udah sendiri nih.
nggak ada yang bisa diandelin, nggak ada yang bisa tempat bersandar. Ya udah dia jadi maskulin. Sama anak jadi suka marah-marah, keras. Sisi keibuannya hilang gitu loh. Nah ini kan bukan diri beliau, ini kan diri lukanya. Suatu saat ketika lukanya sembuh, dia akan kembali ke settingan awal. Sekarang kita mengerti ya, luka, tuntutan, kebutuhan adaptasi, dan lain-lain itu bisa membuat kita punya sisi lain. Tapi sisi lain itu kan nggak original, bukan bawaan pabrik. Makanya tes kepribadian itu yang paling valid, yang menggunakan grafologi. Karena Anda mengarang satu halaman, itu nggak akan lolos, aslimu akan kelihatan tuh. Karena tes-tes kepribadian yang bersifat inquiry, yang Anda ketika hadir di pesta pernikahan memilih untuk memperkenalkan diri atau diperkenalkan, Anda lebih senang rencana atau mengalir begitu saja, Anda lebih suka berkenaan dengan objek atau orang, Anda lebih senang mengutarakan isi hati Anda saat itu juga, atau bisa memendamnya. Segala bentuk pertanyaan-pertanyaan yang kalau Anda jawab detik itu, kadang tergantung mood dan kepentingan Anda. Dan juga tergantung topeng yang sedang Anda pakai detik itu. Topeng kepribadian yang sudah Anda pakai selama beberapa tahun belakangan itu. Anda akan cenderung menjawab yang terkini-terkini Anda. Tapi basic settingnya, settingan awal, settingan pabriknya, tidak turut terjawab, tertuang di dalam kuesioner itu. Di dalam inquiry itu, segala tes kepribadian yang sifatnya hanya pertanyaan-pertanyaan, yang nanti jawabannya hanya pengakuan-pengakuan sementara terkini, kami sudah menghindari tes-tes model demikian, karena tidak lagi benar-benar menggambarkan seseorang. Kalau dengan grafologi Anda mengarang satu halaman, bentuk font tulisanmu, format tulisanmu, gaya tulisanmu, itu menggambarkan kepribadian aslimu. Introvert, extrovert, tipe perasa, tipe logika, tipe belak-belakan, tipe pemendam, dan lain-lain sebagainya. Enak, kelihatan gitu loh. Baik demikian ya teman-teman. Semoga kita bisa kembali ke settingan pabrik kita, karena lebih bahagia menjalani tipe asli kita. Demikian, semoga sharing ini bermanfaat. Sampai jumpa. Teman-teman, saya ingin menyampaikan sesuatu yang harusnya Anda jalani. Ini basic banget. Sekali seumur hidup, Anda tuh harus pernah tes grafologi. Grafologi adalah cara untuk membaca kepribadian asli seseorang dari tulisan tangannya. Jadi nanti Anda mengarang satu halaman penuh, saya akan membaca tulisan tangan Anda. Anda tipe kepribadian aslinya apa, dan Anda cocoknya di bidang apa. Lalu kalau Anda yang belum menikah, ada bonus. Akan saya jabarkan Anda cocoknya kalau menikah sama tipe apa. Supaya nanti tuh nggak berantem terus, nggak bertengkar terus, nggak cekcok terus. Karena banyak orang sekarang nggak cocok tapi dicocok-cocokin gitu loh. Akhirnya menyesal. Nah, saya juga akan paparkan untuk kesehatan mentalmu harusnya bagaimana cara menjaganya. Disesuaikan merujuk kepada tipe kepribadian aslimu. Nah, nanti Anda akan register dulu ke panitia. Anda WA nama pagar grafologi. WA kemana? 0858 1446 1446. 0858 1446 1446. Anda WA dulu untuk mendaftar. Nah, nanti setelah mendaftar akan diberitahu prosedurnya. Setelah administrasi diselesaikan, nanti kan Anda kirim tuh foto dari Anda mengarang satu halaman di kertas kosong. Anda kan foto, Anda kirim tuh. Nah, lalu kita janjian nih. Hari apa, jam berapa, Zoom atau WA video call. Di mana saya jelaskan langsung dan kita bisa diskusi, Anda bisa bertanya. Ini pelayanan yang luar biasa ya, karena maaf kalau suatu tes, saya nggak usah sebut tes apa ya, di tempat lain, itu kan hanya tertulis aja. Kadang tuh klien bingung, ini aku mau nanya ada yang belum ngerti gitu loh. Sehingga nggak bisa nanya juga, karena kan tertulis. Ketika mau nanya-nanya di provider tertentu malah kena cas lagi biaya konsultasi gitu. Nah, kalau saya langsung aja udah, kita langsung aja saya paparkan verbal, Anda mau tanya silakan, biar mendalam diskusinya. Kawan, ini penting banget. Sekali seumur hidup Anda harus pernah tes grafologi untuk tahu nature aslinya Anda apa.
Sehingga nanti memilih bidang kerja dan bisnis itu sesuai gitu loh. Sehingga ada bahagia dalam perjalanan hidupmu, menempuh perjuangan, ada bahagia-bahagianya. Bila Anda memang sudah berusia, sudah senior, dan Anda juga sudah cukup jauh dalam melenggang dalam bisnis dan pekerjaan, dan Anda punya anak yang baru saja lulus SMA atau sedang kuliah, untuk tes grafologi ini, tanda petik ya, nggak perlu dihemat-hemat, toh sekali seumur hidup, agar nyata gitu loh, arahan hidup kita tuh cocoknya menggeluti bidang apa, supaya maksimal di sana. Banyak orang nggak sadar ya, ada bapak-bapak, ibu-ibu pulang ke rumah marah-marah, capek hati terus. Kasihan anak jadi korban marah-marahnya. Salah satu penyebabnya adalah itu bapak-bapak atau ibu-ibu yang maaf salah memilih, tidak bahagia di pekerjaannya. Dari awal dulu memang kurang tepat. Contoh, orang seni masuk ke hukum. Ya kacau balau lah, jauh banget menyimpangnya. Orang yang gak eksakta masuk ke dunia eksakta. Orang yang gak fokus detail, orang yang people oriented malah masuk ke fakultas atau kerjaan yang detail oriented. Yang task oriented, padahal dia people oriented. Ya gak bisa dong. Wajar banyak tekanan, wajar terjadi stres-stres yang gak perlu. Akhirnya apa? Keluarga yang kena. Karena keluarga gak merasakan aura positifmu, karena gak bahagia di pekerjaan itu. Nah untuk kita yang udah terjadi, terjadilah. Untuk anak kita, biaya tes kepribadian itu gak usah dihemat-hemat. Itu kan sekali seumur hidup ya. Penting sekali. Baik demikian ya, semoga info ini bermanfaat. Terima kasih.